ini saling memancing lah, saling mancing keributan dan provokasi yang lainnya. Permasalahan juga sebetulnya tidak jelas-jelas amat. Takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ano sampai doang? Masih bisa. Sini, ruang sini. Mas, mas, kok. Iya, itu bagian apa lagi? Ini sama ini. Begini kecil. Teh, kadang pun kene. Kartu nih. Datang gitu, pas sepatu grup. Dan Satreskrim Polres Medan menyampaikan rilis atas perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama. Kejadian ini adalah terjadi pada tanggal 11 Mei 2021 ya, pada dini hari kami menerima laporan adanya penganiayaan yang terjadi di Desa Kadingin ya Pak, Desa Kadingin, Desa Kadingin, Kecamatan Baraka, ya. Dan dalam hal ini, atas hal ini kami melakukan proses penyidikan dan juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi
di mana kami menerima dari laporan para korban. Ada 3 laporan polisi di sini, laporan 06, 07, dan 08 tanggal 11 Mei dengan korban. Untuk laporan polisi pertama adalah saudara W, saudara S, saudara I, dan saudara I. Dan atas kejadian ini ditetapkan tersangka sebanyak 11 orang. Ada saudara BR, saudara S, saudara L, saudara SI, saudara RAM, saudara SM, saudara M, saudara S, saudara S juga, saudara R, dan saudara S. Yaitu intinya di sini peran-peran dari para tersangka dalam melakukan pemukulan terhadap para korban, ya, melakukan penganiayaan dengan berbagai macam cara terhadap korban sehingga korban mengalami luka-luka. Saudara W luka pada bagian leher, lecet pada leher belakang. Saudara S memar pada lengan kiri belakang pada leher. Saudara I luka memar pada bagian kepala belakang, lecet pada lengan bagian kiri. Saudara I lecet pada bagian hidung dan juga pada kelopak mata kiri. Dan juga laporan polisi yang kedua ada 2 korban, saudara ZK, saudara RL. Ini keduanya di bawah umur. Dan atas kejadian ini, atas korban ini ditetapkan 3 tersangka, saudara A, saudara S, dan saudara SS. Ini juga melakukan pemukulan, melukai pelipis bagian kanan saudara A, dan juga para tersangka juga melakukan pemukulan terhadap saudara ZK dengan memukul pada bagian kepala. Dan saudara tersangka saudara S melakukan pemukulan terhadap saudara RL dengan memukul bagian dahi hingga korban mengalami memar pada puncak kepalanya, dan saudara RL memar pada bagian kanan atas. Atas kasus yang ini, di samping dikenakan pasal 170 KUHP, juga dikenakan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, karena korban adalah anak yang masuk dalam kategori anak dan di bawah umur. Yang ketiga, laporan polisi nomor 8, korbannya ada 1 orang, saudara SM, dan tersangkanya saudara U. Ya, perannya adalah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dari arah belakang dengan menggunakan sabu batang daun pohon. Ya, ini barang buktinya yang mengakibatkan kepala korban luka bocor, jahitan sebanyak 6 jahitan. Dan atas kejadian ini dikenakan pasal 351 KUH pidana. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan visual record pada para korban, olah TKP, dan kami sudah tetapkan tersangka yang berjumlah 15 orang semuanya. Ya, dengan 3 laporan polisi yang dilaporkan. Ini juga menjadi perhatian bagi kami di kepolisian, ya, berkaitan juga dengan program yang kami canangkan anti penyakit masyarakat. Inilah salah satu penyakit masyarakat yang timbul, ya, yang dilakukan oleh beberapa orang. Ini sebenarnya usianya juga masih usia ada yang usia muda, ada juga yang masih tergolong masih muda. Inilah yang tidak kita harapkan terjadi di wilayah kita, sehingga praktek-praktek, ya, baik tawuran maupun juga perkelahian yang berujung pada penganiayaan, main hakim sendiri, ini akan kami tindak secara tegas, ya, tanpa pandang bulu,
Dan kami berharap ini tidak terjadi lagi di wilayah manapun di wilayah hukum Kabupaten Nganrekang. Begitu Pak, Kepala Desa. Ada yang ingin ditanyakan? Memukul pada bagian kepala. Dan tersangka saudara S melakukan pukulan terhadap saudara RL dengan memukul bagian dahi hingga korban mengalami memar pada puncak kepalanya dan saudara RL memar pada bagian wajah kanan atas. Atas kasus yang ini, di samping dikenakan pasal 170 KUHP, juga dikenakan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban adalah anak yang masuk dalam kategori anak dan di bawah umur. Yang ketiga, laporan polisi nomor 8, korbannya ada 1 orang, saudara SM, dan tersangkanya saudara U. Ya, perannya dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dari arah belakang dengan menggunakan sabu batang dan pohon. Ya, ini barang buktinya yang mengakibatkan kepala korban luka bocor, jahitan sebanyak 6 jahitan. Dan atas kejadian ini dikenakan pasal 351 KUH pidana. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan visual rekonstruksi pada para korban, olah TKP, dan kami sudah tetapkan tersangka yang berjumlah 15 orang semuanya. Ya, dengan tiga laporan polisi yang dilaporkan. Ini juga menjadi perhatian bagi kami pihak kepolisian. Ya, berkaitan juga dengan program yang kami canangkan anti penyakit masyarakat. Inilah salah satu penyakit masyarakat yang timbul, ya, yang dilakukan oleh beberapa orang ini. Kemudian usianya juga masih usia ada yang usia muda, ada juga yang masih tergolong masih muda. Inilah yang tidak kita harapkan terjadi di wilayah kita, sehingga praktek-praktek, ya, baik tawuran maupun juga perkelahian yang berujung pada penganiayaan, main hakim sendiri, ini akan kami tindak secara tegas, ya, tanpa pandang bulu. Dan kami berharap ini tidak terjadi lagi di wilayah manapun di wilayah hukum. Berdasarkan informasi ini ada, ya, dari mereka ini saling memancing keributan dan provokasi yang lainnya. Permasalahan juga sebetulnya tidak jelas-jelas amat. Ini hanya apa namanya, masalah penggunaan knalpot racing yang menyinggung perasaan orang-orang di sekitarnya. Itu antar dusun ya, antar desa, satu desa tapi ini. Begitu, itu masalah utamanya itu. Jadi ini bukan ada masalah yang mengakar terlalu ini, tapi hanya masalah-masalah sepele. Tapi akhirnya dibawa ini dengan mengajak rekan-rekannya sesama warga di satu dusunnya. Oh, jadi awalnya dia hanya permasalahan ketersinggungan karena knalpot racing. Iya. Ini juga yang menjadi perhatian kita, supaya knalpot racing ini nanti kita akan tindak karena tidak ini yang dapat menimbulkan ketersinggungan, ya kan, keluhan dan juga komplain dari masyarakat yang lain, termasuk ini antar dusun pun demikian, bisa terjadi singgungan seperti ini. Tapi tidak ada maksudnya tidak ada fasilitas umum atau fasilitas publik yang dirusak dan ini. Tidak ada. Berarti ini hanya perkelahian antar kelompok dan ini. Kalau penangkapannya memang di satu titik saja atau penangkapannya bagaimana? Ya, kita lakukan penangkapan, ya, setelah kita lakukan pemeriksaan saksi, kita sisir, kita cari para pelaku ini di rumah masing-masing. Antara dusun apa tadi, Dan? Pasangan dengan Lombok.
Pasan dan Lombok. Ya. Terkait dengan korban dan kan Ya. korban. Kapan? 11 Mei. Korbannya kan informasi yang kita dapat itu ada korban yang juga dibawa ke Polres. Iya. Status mereka itu bagaimana? Ada korban yang juga sekaligus menjadi tersangka di sini. Artinya yang murni korban itu dan apakah dipulangkan atau bagaimana itu? Enggak, karena korban dia udah menjadi korban, ya. Gimana korban jadi gitu? Udah. Melakukan penganiayaan lagi, Oh, menyerang. ya kan? Menyebabkan orang juga luka ya. Tentunya tidak boleh kan? Tidak boleh. Ini namanya tindakan main hakim sendiri. Nah, ini terpaksa juga harus kita lakukan proses seperti ini Pak. Dan kita sudah melakukan upaya-upaya mempertemukan dari seluruh elemen ya, antara kepolisian, dari Polsek, Koramil, terus juga dari 4 pilar, baik dari kepala desa, tokoh masyarakat, para pihak, keluarga-keluarganya sudah sempat kita pertemukan. Intinya kita berharap nih proses ini atau permasalahan ini diserahkan pada mekanisme hukum. Ya, mereka juga menyampaikan untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Dan atas kejadian ini juga kami tekankan kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi atas ajakan-ajakan ataupun tindakan-tindakan provokatif masyarakat lainnya. Jika ada kejadian yang itu merugikan ataupun sifatnya suatu tindak pidana, dilaporkan dan kita akan tindak dan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.